Susunan kursi pelatih Timnas Indonesia semakin lengkap, PSSI berbenah. 4 tahun ngekor Shin Tae-yong, Nova Arianto aplikasikan ilmunya di Timnas U16. Soal pemanggilan pemain pelatih Persib Bojan Hodak Pro PSSI, harga Marcelino Ferdinand meroket peringkat 5 termahal. Susunan pelatih Timnas Indonesia di berbagai kategori semakin lengkap. Itu terjadi setelah masuknya Satoru Mochizuki. Pelatih asal Jepang itu resmi diperkenalkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebagai pelatih Timnas Indonesia Putri Selasa dalam kurung 20 Februari 2024. Menurut Erick, Mochizuki memiliki pengalaman mumpuni sebagai pelatih tim putri. Selain itu, Jepang juga dikenal punya tradisi bagus di sepak bola putri. Pelatih Satoru yang dipilih untuk tangani Timnas Putri ini punya track record bagus dan mumpuni untuk memajukan sepak bola putri di tanah air, imbu Erick Thohir. Saya pilih Jepang karena tradisi sepak bola putri Jepang sangat kuat, juara dunia sekali, dan 9 kali lolos terus ke putaran final Piala Dunia Putri sejak 1991, sambungnya. Sejauh ini Shin Tae-yong masih memegang 2 kelompok Timnas Indonesia, yakni Timnas Indonesia Senior dan U23 dan Senior. Shin masih terikat kontrak dengan PSSI hingga akhir Juni 2024. Agenda terdekat Shin Tae-yong yakni di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret nanti dan Piala Asia U23 2024 yang bergulir April mendatang. Meski belum mempersembahkan gelar juara, Shin Tae-yong mampu meningkatkan permainan Timnas Indonesia lebih enak dan mental kuat. Hal itu menjadikan Timnas Indonesia mendapat bonus peringkat FIFA dengan cukup signifikan. Sementara itu, 2 pelatih lokal, Indra Syafri dan Nova Arianto bertanggung jawab menukangi Timnas Indonesia kelompok umur. Indra Syafri bekerja sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia U20. Sementara Nova saat ini memimpin Timnas Indonesia U16. Keduanya memiliki target tinggi. Indra dan Nova ingin membawa tim asuhannya berlaga di Piala Asia kelompok umur masing-masing. Sejalan dengan program PSSI, pelatih Timnas U16 Nova Arianto memberlakukan aturan ketat untuk anak asuhnya. Dia ingin mereka disiplin dan fokus. Salah satu aturannya adalah mengambil ponsel para pemain setiap malam jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Kedisiplinan itu penting. Makanya saya ambil ponsel mereka tiap malam jam 21.30 waktu Indonesia Barat, kata Nova, usai latihan pertama Timnas Indonesia U16 dengan 32 pemain di lapangan AGBK Jakarta Pusat, Senin dalam kurung 20 Februari 2024 sore waktu Indonesia Barat. Nova sudah menemukan satu pelanggaran disiplin di Timnas Indonesia U16. Ada pemain yang Garuda Muda yang telat makan siang saat training camp. Nova tidak main-main dengan aturan. Pelatih berumur 45 tahun itu mengancam akan mengusir pemain Timnas Indonesia U16 yang ulangi kesalahan itu. Saya ingatkan mereka soal disiplin. Ada pemain Timnas Indonesia U16 yang telat makan siang, ucap Nova. Itu buruk di usia muda, kalau kita tidak disiplin, itu repot. Saya janji kalau dia ulangi lagi, saya kirim pulang dari Timnas Indonesia U16, tegas Nova. Nova sedang cari pemain terbaik untuk Timnas Indonesia U16 yang akan dibawa ke Piala AFF U16 2024 dan kualifikasi Piala Asia U17 2025 akhir tahun ini. Saya mau pilih pemain yang cocok dengan filosofi saya, termasuk kriteria tinggi badan, ujar Nova, yang juga asisten pelatih Timnas Senior dan U23. Marcelino Ferdinand, bintang muda Timnas Indonesia yang harganya melambung. Marcelino Ferdinand adalah pemain muda berbakat Timnas Indonesia. Dia berhasil mencuri perhatian di Piala Asia 2023 lalu dengan penampilan gemilangnya. Meski baru berusia 19 tahun, dia sudah menjadi andalan pelatih Shin Tae-yong di 4 laga Timnas Indonesia. Dia selalu bermain penuh 90 menit sampai Timnas Indonesia tersingkir di 16 besar. Marcelino Ferdinand juga mencetak gol ke gawang Irak di laga pembuka grup. Total dia sudah punya 19 caps dan 3 gol untuk Timnas Indonesia Senior di semua ajang. Karena itu klub Belgia, KMS Kadeinze, tertarik untuk merekrutnya pada Januari lalu. Setelah hampir setahun bermain di Belgia dan bersinar bersama Timnas Indonesia, harga pasar Marcelino Ferdinand naik drastis. Menurut Transfermarkt, harga Marcelino Ferdinand sebelum pindah ke KMS Kadeinze adalah 225.000 euro dalam kurung 3,91 miliar rupiah. Sekarang harga pasarnya sudah mencapai 300.000 euro dalam kurung 5,21 miliar rupiah.
Angka itu menempatkan Marcelino Ferdinand di urutan kelima pemain termahal di KMSK Deinze musim ini. Setiap event internasional baik tingkat ASEAN atau Asia terkait pemanggilan pemain ke timnas Indonesia selalu menuai polemik. Sejauh ini dua klub Liga 1, Persija Jakarta dan Borneo FC Samarinda kompak menolak melepas pemainnya ke timnas Indonesia U23 yang akan berlaga di Piala Asia U23 2024. Namun, juru taktik Persib Bandung, Bojan Hodak, punya pandangan sendiri terkait pemanggilan timnas U23. Bojan menegaskan siap melepas anak asuhnya ke timnas U23 jika sudah ada kesepakatan. Mengingat ajang Piala Asia U23 tidak masuk dalam kalender FIFA, sehingga klub tidak wajib untuk melepas pemainnya ke timnas. Jika semuanya setuju maka saya tidak bisa melawannya, ini tergantung dari aturannya di Eropa. Tidak ada kewajiban tim melepasnya karena ini bukan agenda di kalender FIFA, kata Bojan. Selasa 20 Februari 2024. Bojan secara pribadi mengakui situasi seperti ini bukan kali pertama dialaminya. Pelatih berkebangsaan Kroasia ini sempat merasakan situasi serupa ketika menukangi timnas Malaysia U20. Saya juga sebelumnya pernah bekerja di tim nasional U20 Malaysia, jadi saya tahu bagaimana kondisinya di sini, terangnya. Bagi saya tidak masalah jika kami bisa membantu, maka kami akan membantu. Tapi satu hal yang perlu diperhatikan, harus ada suatu kesepakatan, lanjut mantan pelatih Kuala Lumpur FC ini. Bojan memberikan solusi agar tidak ada lagi polemik dalam pemanggilan timnas U23. Dia menyarankan jika klub melepas pemain ke timnas U23, regulasi memainkan pemain U23 di Liga 1 harus ditiadakan. Dengan begitu, setiap klub tidak wajib menurunkan pemain U23 dalam pertandingan. Kami melepas pemain terbaik kami ke timnas U23, tapi ada aturan klub harus memainkan pemain U23 dalam kurung di Liga 1. Mungkin dengan begitu mereka bisa memperbolehkan kami untuk tidak mengikuti aturan tersebut, ungkap Bojan. Ini jadi salah satu solusi, tapi pada dasarnya saya selalu siap untuk membantu tim nasional Indonesia dan itu penting, tambah pelatih berusia 52 tahun ini. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, mengajak semua pihak untuk menghapus perbedaan antara pemain naturalisasi dan lokal. Menurutnya, sepak bola adalah olahraga yang bisa menyatukan bangsa, bukan memecah belahnya. Banyak orang yang suka berdebat soal pemain naturalisasi dan lokal. Baik itu dari kalangan sepak bola sendiri, pengamat, maupun masyarakat biasa di media sosial. Erick mengungkapkan pendapatnya ketika ditanya tentang kemungkinan timnas wanita Indonesia menggunakan pemain naturalisasi, seperti yang dilakukan oleh timnas Indonesia Putra. Dia menganggap hal itu wajar asalkan PSSI punya alasan yang kuat. Erick mengatakan sejak dia memimpin PSSI, dia sudah membenahi program naturalisasi. Dia ingin naturalisasi diatur oleh PSSI dan diutamakan untuk mereka yang punya darah Indonesia. Kami di PSSI sepakat naturalisasi harus bermanfaat. Sekarang PSSI sudah perbaiki program naturalisasi dan semua ada di tangan PSSI. Kami utamakan untuk timnas dan pemainnya punya darah Indonesia, ujar Erick. Erick juga terbuka dengan pemain berdarah Indonesia yang bermain di luar negeri. Tapi dia tidak ingin hal ini jadi sorotan utama dan malah menimbulkan debat. Yang penting bagi dia, pemain itu mau berjuang untuk timnas. Kami juga terbuka dengan pemain diaspora wanita, tapi kami tidak mau terjebak dalam perbedaan antara nasional dan diaspora. Ini harus dihapus karena kami mau bangun timnas dengan siapa saja yang mau bawa timnas kita menang, kata dia. Perbedaan ini harus dihapus karena sepak bola untuk persatuan kami terbuka, tapi kami juga tetap perhatikan pembinaan akar rumput, tambah Erick.